Tuhan kita Yesus Kristus. Sejarah malam kudus dimulai dari pemberitaan kepada Maria tentang kelahiran Yesus Kristus. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Ini adalah kalimat yang diucapkan Maria setelah terjadi argumentasi rasional antara Maria dan malaikat. Dan setelah terjadi perbicaraan dengan malaikat, maka Maria sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Jika seseorang tidak menyadari dengan sungguh-sungguh, tidak memastikan diri dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, maka dia akan selalu berlawanan dengan Tuhan. Dia tidak akan mau mendengar-dengar dengan Tuhan. Selalu ada argumentasi-argumentasi yang dilontarkan sama Tuhan. Tetapi kalau orang yang betul-betul sadar diri bahwa dia adalah hamba Tuhan, maka tidak ada lagi argumentasi, tidak ada lagi berbantah dengan Tuhan, tidak ada lagi membela diri di hadapan Tuhan. Dia hanya bisa berkata seperti Maria, sesungguhnya. Kalau dalam bahasa asli, bahasa Yunani, ada kalimat sesungguhnya atau sesungguh-sungguhnya. Itu berarti satu kalimat yang serius, tidak main-main. Tuhan, aku sungguh-sungguh, aku tidak main-main. Aku betul-betul sadar bahwa aku adalah hamba Tuhan, maka jadilah kepada saya sesuai dengan apa yang kau katakan. Bilang orang di sebelah saudara, kamu bangga tidak jadi hamba Tuhan. Ketika mendengar kata hamba Tuhan, tidak semua orang mau jadi hamba Tuhan. Karena stigma berpikir adalah hamba Tuhan itu banyak menderita, hamba Tuhan itu banyak kekurangan. Bahkan ada yang tidak mau jatuh cinta dengan hamba Tuhan. Kenapa tidak mau? Karena hamba Tuhan ini banyak pergumulan. Dan ada dia mungkin tolak juga, karena dia berpikir jadi gampang jadi istri hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita membaca Alkitab, panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, panggilan yang mulia, panggilan yang agung, panggilan yang begitu luar biasa, karena bukan datang dari diri kita, tapi datang dari Tuhan itu sendiri. Sampai balok, sampai suara dulu sedikit. Dia volume bikin sampai. Ini kalau saya dengan Mulyadi duet, maka runtuh ini dia dulu. Nah, mari kita lihat di sini, saudara-saudara. Sebelum Maria sampai pada kalimat inti pengakuan bahwa aku adalah hamba Tuhan, ada terjadi argumentasi, saya bilang tadi, argumentasi rasionalis, di mana malaikat mendatangi Maria, lalu berkata di dalam ayat 28, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Karena ini seumur-umur baru malaikat datang kunjungi dia. Kalau malaikat tiap hari kunjungi Maria mungkin hal biasa. Kalau tiba-tiba Presiden Prabowo muncul di sini, terkejut ke sonde, hah? Bapak datang di sini? Tapi kalau setiap hari-hari ada di sini, hari-hari ada di sini, itu biasa. Ternyata yang datang bukan Prabowo Subianto, tapi Prabowo Belu. Biasa. Maria terkejut, bilang aku beroleh kasih karunia. Apa ini? Dia kaget karena ini malaikat ini muncul dari mana, tiba-tiba muncul di dalam rumah saya. Lalu dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kalau dalam edisi 1, dalam edisi 2, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus, dan seterusnya.
Lalu kemudian Maria bukan membantah, tapi dia kaget, kok beta hamil? Dia bilang begini di dalam ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu. Kalau di edisi 1 bilang apa ya? 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lalu terjemahan edisi 2, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Jadi Maria menyampaikan sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Bagaimana beta hamil kalau tidak pernah bertemu dengan laki-laki? Jadi kalau orang hamil tanpa bertemu dengan laki-laki, itu mukjizat. Peristiwa beberapa tahun yang lalu di tempatnya di Bogor, ada seorang ibu mengatakan tiba-tiba dia hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki. Jadi dia diwawancarai, kok bisa ibu? Dia menjawab, saya tidur dan saya merasa seolah-olah angin masuk di dalam badan saya. Semua orang bingung, kok tiba-tiba hamil? Setelah dicek, ternyata dia pemantan suami yang datang tidur dan dia. Berarti dia pemantan suami yang isi angin. Dia mau bohong. Pernah di Lampung sana ada laki-laki yang hamil. Kan heboh beberapa tahun yang lalu. Laki-laki hamil, kok laki-laki bisa hamil? Setelah dicek ternyata dia transgender. Dulu dia operasi dari wanita ke laki-laki, lupa potong kandungan. Jadi akhirnya masuk angin. Jadi dunia berusaha menyamai apa yang terjadi dengan Maria, tidak akan bisa. Dunia berusaha meniru apa yang Kristus buat, tapi tidak bisa. Yesus berjalan di atas air. Deddy Corbuzier pernah berjalan di atas air dan baru berapa langkah sudah tenggelam. Lalu ada satu pesulap yang terkenal yang pernah mau diundang ke Indonesia, dia minta untuk sulap pas hilang Tugu Monas. Akhirnya tidak jadi. Di media sosial dia berjalan di atas air dan semua orang heran, kok dia bisa berjalan di atas air? Kaum liberal mengatakan Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, dan menurut mereka setelah diselidiki ternyata mereka bilang Yesus bisa berjalan di atas air karena Yesus memiliki jenis kaki bebek. Jadi di atasnya normal tapi di bawahnya bebek, supaya alien begitu. Lalu orang ini bisa berjalan. Nah saudara-saudara, di pertengahan jalan di atas air tiba-tiba tubuhnya bergoncang, hampir jatuh. Semua orang heran. Tetapi ternyata setelah dicek, ternyata di dalam air laut itu dipasang kaca tembus pandang. Lalu kemudian ternyata perahu yang datang tabrak, dan datang tabrak ini kaca ini adalah tim kameramennya. Tim kameramen saking lihatnya tabrak kaca, maka dia hampir jatuh. Jadi ternyata orang mau tidur Tuhan Yesus tidak bisa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Maka Maria bilang, mana mungkin aku bisa hamil sementara aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Pelajaran menarik adalah kalau saudara mau bicara dengan Tuhan, bicara apa adanya. Nanti firman yang akan menjawab semua kebingungan kita. Kalau bilang sakit, ya saya lagi sakit. Jangan orang tanya, Pak Maukari bagaimana sehat? Oh sehat. Tapi masih doka-doka jalan. Harus bilang, iya masih sakit, tapi Tuhan sedang memproses saya untuk sembuh. Amin. Begitu, jangan lo sehat. Ketemu kok masih bengkok jalannya. Bagaimana aman hidup seorang diri? Aman pada hati bunda gulana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika Maria bilang begitu, malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah.
Lihat Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Baru malaikat kasih penekanan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi malaikat menyampaikan dua hal yang irasional. Yang pertama, Maria seorang perawan mengandung tanpa suami. Kedua, Elizabeth sudah ompong gigi tunggal dua, sudah oma-oma tapi hamil. Bayangkan kalau ada oma Koni tiba-tiba hamil, perbuatan siapa? Akan deh heboh kalau oma bisa hamil. Tapi ini kasus khusus. Jadi oma jangan kurang, Tuhan, please aku minta satu anak lagi. Opa bilang, oh oma kurang ajar, sudah tua. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal yang malaikat sampaikan. Kenapa malaikat bilang begitu? Karena bagi Allah tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Ketika mendengar itu, Maria sadar dia dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan rancangan keselamatan dengan melahirkan sang juru selamat. Lalu dia mungkin pegang dada atau dia tunduk kepala, tunduk muka dan bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, carilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, jadi padaku menurut perkataanmu itu, saudara tahu ini bukan perkara gampang, karena dia akan mengalami tekanan mental, tekanan sosial, tekanan dari keluarga. Karena menurut hukum Yahudi, seseorang perempuan yang hamil tanpa bersuami itu akan dirajam dengan batu sampai mati. Dan konsekuensi ini yang akan dialami oleh Maria. Tapi Maria tetap putuskan, jadilah padaku menurut perkataan itu, karena aku ini hamba Tuhan. Jadi inilah nilai seorang hamba Tuhan. Inilah agungnya seorang hamba Tuhan. Walaupun kadang-kadang hamba Tuhan dilihat sebelah mata. Tadi pagi saya khotbah di gereja. Dalam perjanjian lama ada juga hamba Tuhan yang bermasalah. Ada nabi yang mati meninggalkan hutang bagi keluarganya, sehingga anak-anaknya itu mau diambil oleh penagih hutang. Jadi kalau sampai sekarang ada hamba Tuhan yang utang terus belum bayar-bayar, itu memang keturunan dari nabi ibu. Karena nabi itu mati kasih tinggal hutang, memang tuh tidak bisa bayar, dia anak orang mau ambil. Untung ada Elisa yang datang menolong. Sudah, apa yang ada padamu? Sedikit minyak pada buli-buli. Pinjam drog, pinjam apa? Candy, pinjam botol, pinjam panci, pinjam jergen. Lalu sebanyak-banyaknya, dan isi tuang itu minyak ke dalamnya. Dan dituang minyak, tuang minyak, isi minyak sampai jergen terakhir selesai. Mamanya tanya, masih ada lagi? Tepat, sudah tidak ada lagi tempayan. Maka minyak itu stop mengalir lagi. Beri kemuliaan Tuhan. Jadi sekalipun hamba Tuhan itu dililit oleh hutang, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah kasih jalan keluar, jangan coba-coba utang lagi. Karena kali kedua mungkin diberi, kali kedua mungkin selesaikan di penjara. Baru orang bilang, dasar pendeta, bilang hamba Tuhan, bilang pendoa syafaat persekutuan, bilang ini tapi pinjam orang uang kiri kanan, bangun lari sampai hari ini Polda cari. Itu kan resiko. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini saya mau sampaikan inti daripada kita menjadi hamba Tuhan. Pertama, hamba Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan, tidak sembarang. Kalau seseorang yang dipilih oleh Tuhan, ada kasih karunia Allah atas dia, dan ada Roh Kudus yang akan memimpin dia. Alkitab berkata Roh Tuhan ada padanya, oleh sebab ia telah mengurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan orang-orang yang terpenjara,
Jadi betapa agungnya kita menjadi hamba Tuhan. Semua pelayan Tuhan yang ada di rumah Bukit Doa, rumah doa ini, kita semua adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun kasusnya berbeda dengan Maria, kita tidak dipilih untuk hamil berjemaah. Ya. Tapi paling tidak kita semua dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan memberitakan juru selamat yang lahir. Amin. Jadi saudara dan saya harus bangga jadi hamba Tuhan. Amin. Saya pernah ditawarkan untuk jadi ketua anti korupsi Kota Kupang. Dan tinggal wali kota Pak Jeriko tanda tangan saja. Tapi saya menolak. Saya ditawarkan untuk kerja jadi hamba Tuhan di kapal. Itu gaji hampir 40 juta per bulan. Hanya berdoa kasih orang khotbah selesai tiap bulan terima 40. Tapi 6 bulan sekali baru turun di darat. Nah saya bilang kalau 6 bulan sekali saya turun darat, istri pulang Sumatera. Jadi saya menolak. Berbagai macam tawaran datang, aku menolak. Bila ada yang bilang aku tak setia, jangan dengarkan. Jadi kalau mau kaya, saya mau prinsip kaya, saya mau prinsip successful family, bisa saja jadi orang kaya. Tapi tidak demikian. Hamba Tuhan ini panggilan yang paling mulia. Walaupun orang menghina kita, walaupun orang berkata miring tentang kita, walaupun kita mendapat penghinaan, tapi apapun itu, melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia dari segala pekerjaan di atas dunia ini. Maria dipilih oleh Tuhan. Maria dan Yusuf ini berdarah biru. Artinya mereka ini keturunan Daud. Mereka orang penting. Tapi kenapa hidup mereka begitu miskin? Karena dalam penjajahan Romawi pada waktu itu, orang-orang keturunan raja itu akan disingkirkan. Makanya Maria melahirkan dia seluruh orang majelis secara gara-gara. Datang kasih tahu di Herodes lagi. Raja Yahudi yang baru lahir di mana ya? Herodes langsung darah tinggi. Jadi semua yang berdarah biru harus dimusnahkan. Maka Yusuf dan Maria walaupun darah biru, walaupun mereka adalah keturunan Daud, tapi mereka hidup miskin. Maka tinggal di Nazaret kota yang miskin. Nazaret tidak terlalu terpandang pada waktu itu. Tapi kenapa Tuhan bisa memilih Maria? Kenapa Tuhan tidak pilih anak dari para imam dan ahli Taurat? Kenapa Tuhan tidak pilih anak perempuan dari pemimpin agama Yahudi? Kenapa Tuhan pilih Maria? Karena Tuhan tahu Maria seorang perempuan yang takut Tuhan, yang menjaga kesucian, yang menjaga kekudusan. Kita bersyukur, kita menghormati Bunda Maria sebagai yang melahirkan juru selamat, tapi tidak untuk menyembah dia. Kita hormat, kita kasih profesian buat Bunda Maria, karena lewat rahimnya juru selamat itu lahir. Jadi tidak boleh saudara kasih naik postingan lalu menghina-hina Bunda Maria. Tetapi kita tidak diajar untuk menyembah Bunda Maria atau berdoa kepada dia. Amin. Amin. Kita menghormati. Jadi hamba Tuhan, Maria dipilih oleh Tuhan dan dipenuhi kasih karunia Roh Kudus. Demikian juga saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Kita mendapat kasih karunia. Berarti jadi hamba Tuhan itu anugerah. Paulus bilang apa? Oleh kasih karunia-Nya aku dipilih menjadi rasul dan hamba Yesus Kristus. Kita harus bangga jadi hamba Tuhan. Harus bangga. Waktu di Jakarta, saya kemarin cerita dengan istri saya. Ya, masa-masa dulu. Itu kayak belum pacaran itu. Jadi saya cerita sama istri saya kemarin malam. Saya bilang, Ma, hamba Tuhan ini kadang-kadang orang tidak peduli. Kadang-kadang orang sapa. Saya ingat dulu, saya bilang, dulu Bor Sinamela. Kami pacaran 1 minggu. Terus saya bilang, Bang, aku mau melamar ke Lipo Weng, Bang. Jadi abang berdoa buat saya. Saya berdoa dan penuh semangat. Saya berpikir kalau dilulus kan berarti masa depan cerah.
Dan saya berdoa buat dia, dan benar dia lulus ujian dan bekerja sebagai pegawai di Lipo Bank. 2 hari kemudian dia bilang begini, "Bang, ayo jumpa dulu kita bang, ada yang mau aku bicarakan." Wah, saya berpikir, ini pasti bicara masa depan dan pasti ngomong kapan nikah ini. Pegawai bank, nah. Setelah bertemu dia bilang, "Bang, minta maaf. Pertama bersyukur doa abang, aku sudah diterima bekerja. Sudah 2 hari aku bekerja bang." "Oh, puji Tuhan." Terus dia bilang, "Bang, yang kedua aku harus bilang, hubungan kita sampai di sini." Saya bilang, "Kenapa deh?" "Karena aku tahu hamba Tuhan itu miskin. Kurang ajar lo, kemarin saya doa lo lulus. Kalau saya tidak berdoa, pasti kau tidak jadi pegawai." "Maaf ya bang, nggak bisa." Saudara, ketika bicara begitu, saudara, saya rasa seperti kepala sudah pisah dari badan. Itu sakitnya luar biasa, perih dan nyeri. Badan semakin turun karena tidak mau makan. Tidak makan karena tidak ada uang. Karena dulu saya miskin, saya memang pria tidak punya modal. Di Jakarta kalau saya jalan, Pak Bambang, itu tidak pernah angkat muka. Lihat ke bawah kayak babi, itu tidak pernah angkat muka. Kan babi kan tidak pernah angkat muka ke atas, dia di bawah terus dia. Berharap ada uang kertas yang jatuh atau itu saya pilih. Nah, di dalam kekecewaan itulah Tuhan kirim ya, yang pertama dan terakhir dalam hidup saya. Jadi dia memang pertama dan terakhir. Terus mantan yang 13 itu anak tangga untuk menjemput yang satu. Iya. Lalu saya bertemu dengan istri saya, ini luar biasa. Saya mau terbuka saya. Karena saya kerja sebagai cleaning service di sebuah gereja Reformasi Santosa Asih, Jakarta. Saya cleaning service, tapi tiap hari minggu baru ibu gembala kasih 5.000 rupiah. Nah itu saya harus makan dengan 5.000 rupiah selama 1 minggu ke depan. Jadi saya hanya makan roti saja, minum air putih, puasa. Itu badan saya kecilnya luar biasa. Dan memang tampan sekali kalau badan. Betul. Ini serius, ini kita serius. Saya ganteng sekali waktu itu. Amin. Tapi setelah menikah badan besar so hancur berantakan di jelas. Jadi saya bilang sama istri saya, "Abang ini kayak gini, abang nggak punya apa-apa." Dia bilang, "Abang nggak apa-apa, yang penting abang bisa menerima aku apa adanya, abang bisa mencintai aku." Luar biasa, perempuan model begitu bisa bicara begitu, lu dapat dari mana? Itu agak sulit. Gitu. Bersyukur kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang, "Saya ini hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan model begini." Dia bilang, "Tidak." Akhirnya kami menikah. Lalu dialah yang mendorong saya untuk sekolah teologi. Habis ambil S1 dulu, "Pak, lanjut S2." Karena waktu dia kerja, saya tidak kerja apa-apa. Jadi pulang kerja, "Pak, kita makan." "Abang, kita makan bang." Saya bilang, "Malu saya." "Gak apa-apa bang, kita makan." Kan di Jakarta kan ayam lalapan itu waktu itu masih 17.500, murah sekali. Ada yang sampai 10.000. Kayak makan, jadi dia kasih makan saya tiap hari. Luar biasa, jadi barang piaraan. Saya kasih makan. Dan tadi kami lihat di YouTube, kami nyanyi tanggal 31 Desember, tahu tahun berapa itu? Ya, itu dengan anak kami yang masih kecil-kecil. Kami masih tinggal di rumah dinas di Tanah Putih. Itu luar biasa. Kami pun hidup susah. Jadi tadi kami lihat itu video, ya, mau meneteskan air mata. Istri saya bilang, "Pak, itu ya, dulu kita hidup susah setengah mati, numpang di rumah orang setengah mati ya. Tapi sekarang lihat Tuhan berkati, punya rumah sendiri, punya gereja sendiri, punya pelayanan sendiri, dan puji Tuhan sampai sejauh ini karena anugerah." Amin, amin, amin. Jadi saya bilang, saya tidak akan bisa pernah meninggalkan kamu. Bahkan saya berdoa kepada Tuhan, kalau bisa mati sama-sama. Jam 9 saya putus napas, jam 12 diikut putus. Dan saya akan bikin surat wasiat, peti mati bikin satu saja. Kasih masuk kamu dua-dua di dalam hidup itu. Aduh. Supaya kalian bisa bernostalgia di alam kubur.
Luar biasa. Karena saya berpikir, di waktu susah, dia yang menemani saya dalam waktu susah. Dan tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Amin. Betapa jahatnya saya kalau sudah sejauh ini lalu saya mengkhianati cinta dan ketulusan hatinya. Ada orang begitu, dulu susah, di bawah hujan berpayungkan daun pisang. Makan bukan di piring tapi di daun pisang. Tapi setelah Tuhan berkati luar biasa, di Soe ada istri, di Kuan Fatu ada istri, di Oipura ada satu, Siku Mana ada satu. Dia tipe setia, setiap gang ada. Ya mudah-mudahan pria-pria di sini tidak seperti itu. Amin. Walaupun kadang-kadang di hati siapa tahu, tapi dia bisa kendalikan itu dalam darah Yesus berkuasa. Ya dia bisa usir itu dengan doa persekutuan. Kami tolak, kami tarik, kami goyang-goyang, kami banting, kami tendang. Makanya Kidung Jemaat bilang apa? Nyamanlah jiwa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus tahu resiko apa yang akan kita hadapi. Ada banyak resiko, tapi Tuhan selalu ada menyertai kita. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berarti jadi seorang hamba Tuhan, tidak ada kata tidak terhadap perintah Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman, beritakan Injil dalam keadaan apapun. Amin. Maka saya memberitakan Injil dalam keadaan kaki sakit, Ya. tetap memberitakan Injil. Kan sekarang pemberitaan Injil kan tidak harus kita off air, kan begitu? Ya. On air. On air maksudnya, on air. Tapi kan bisa live streaming, lewat live streaming. Maka saudara kalau ikut live streaming saya, di akhir ini saya selalu komentar. Bagi saudara-saudara yang telah menyaksikan live streaming kami, jika diberkati, bagikanlah kepada rekan-rekan yang lain. God bless you all. Pakai bahasa Alor sedikit. Yang Tuhan mau sampaikan kita malam ini, menjadi hamba Tuhan itu panggilan paling mulia. Kenapa? Karena kita menjadi perwakilan Tuhan dalam menjalankan rancangan keselamatan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pilih malaikat untuk memberitakan Injil. Hebat kan? Kenapa Tuhan tidak suruh malaikat untuk memberitakan Injil? Kenapa Tuhan suruh kita? Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Malaikat tidak dicipta segambar serupa. Amin. Inilah menjadi satu kebanggaan. Jadi marilah bersama pada sore hari ini kita berkata seperti Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Persekutuan doa rumah rumah doa. Ya. Ini kalau sejarah datang disuruh lupa. Rumah bukit, kan memang ada bukit doa di Getsemani, ada rumah doa jadi rumah bukit sekalian. Rampung 1 tahun. 1 tahun pelayanan kita, mari kita renungkan, apakah saya betul-betul memahami siapa saya di hadapan Tuhan, menyadari siapa saya di hadapan Tuhan. Apakah dalam 1 tahun pelayanan kita sudah betul-betul menjaga integritas kita sebagai hamba Tuhan? Atau sudah ada celahnya, ada cacatnya, ada coreng-gorengnya? Maka mari di malam hari ini kita kembali berbenung diri, berbenah diri di hadapan Tuhan. Pastikan malam ini, oh saya adalah seorang hamba Tuhan. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah anugerah, adalah panggilan Tuhan. Ada orang yang Tuhan kasih anugerah jadi hamba Tuhan, dia tolak, akhirnya mendapat bahaya. Ada seorang anak nona SMA, kakinya tinggi, dia cantik memang. Saya tanya dia, adik cita-cita apa? Jadi poluan bapak. Saya bilang tidak, kamu harus sekolah Alkitab. So deh pak, beta mau jadi poluan pak, besok mau. Jadi tamat SMA, dia mau datang ikut tes di Kupang. Bawa motor sampai depan Transmart, motor tabrak, kaki patah, pasang pen. Nah, pasang pen begitu mau polisi ke mana? Akhirnya mengaku, saya siap sekolah Alkitab.
Dan sekarang dia sekarang ada praktek di area Camplong. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang saya mau bilang buat kita semua, kenapa harus kaki patah baru jadi hamba Tuhan? Kenapa harus truk baru mau jadi hamba Tuhan? Mau jadi hamba Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. Tuhan dan lu mau khotbah bagaimana lu Kenapa harus truk baru sadar mau jadi hamba Tuhan? Kenapa harus patah tulang dulu? Kenapa tidak dalam keadaan fresh, sehat dan baik secara jasmani kita tidak mau jadi hamba Tuhan? Jadi jangan anak tes dokter tidak lulus baru sudah sekolah kita saja. Kalau tidak jauh-jauh unkri saja. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, dan pesan profetik Tuhan buat kita malam ini bahwa kita adalah hamba Tuhan karena itu anugerah Tuhan. Dan yang kedua, hamba Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kabar selamat. Dan yang ketiga, hamba Tuhan adalah seorang yang taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan.